Salat tahajud atau dalam bahasa Arab Qiyamul Lail adalah salah satu ibadah sunnah umat Islam. Salat tahajud atau Qiyamul Lail ini adalah salat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Yang kedua yaitu salat dua gerhana atau kusufain. Salat kusufain ialah salat dua gerhana, yaitu salat karena gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, kita lakukan salat khusuf, dan kalau gerhana matahari, kita lakukan salat kusuf. Kedua salat ini hukumnya sunnah muakkad. Untuk niat salat gerhana matahari, yaitu usolli sunatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Dan untuk gerhana bulan, yaitu usolli sunatal kusufi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat salat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Sekian penjelasan materi ini, terima kasih. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim menjelaskan, sholat jenazah punya beberapa rukun yang perlu diketahui. Rukun sholat jenazah antara jenazah laki-laki dan perempuan pun berbeda, termasuk dilakukan secara berjamaah maupun sendirian. Rukun-rukunnya yaitu, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga ialah 4 kali takbir, yang keempat mengangkat tangan saat takbir pertama, yang kelima membaca Al-Fatihah, dan yang keenam membaca salawat Nabi, yang ketujuh berdoa untuk jenazah, dan terakhir yang kedelapan ialah salam. Nah, mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Minimal bacaan doa yang bisa dibaca untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma firlahu, dan untuk jenazah perempuan Allahumma firlaha. Nah, setelah itu takbir keempat. Dalam kondisi ini disunahkan untuk membaca doa untuk jenazah laki-laki yaitu Allahumma la tahrimna ajlahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dan untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Sekian materi ini, terima kasih. Puasa menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk puasa Ramadan, syarat dan wajibnya yaitu yang pertama mempunyai keyakinan atau beragama Islam, yang kedua telah melalui masa baligh atau telah mencapai umur dewasa, yang ketiga mempunyai akal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima bukan seorang musafir, yang keenam suci dari haid dan nifas, yang ketujuh mampu dan kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk puasa sunnah, menurut ajaran Islam merupakan salah satu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran Islam, puasa sunnah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan puasa sunnah, seseorang dapat mendapat beberapa keuntungan, yang keuntungan itu untuk menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat pundi-pundi pahala. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah, zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mustahik atau golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima muqatab, yang keenam ghorim, yang ketujuh sabilah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Untuk cara penghitungan zakat itu tersendiri,
yaitu jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Jadi, jika gaji kita sebesar 10 juta per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar 250.000, yaitu karena 10 juta rupiah dikali 2,5%. Sedangkan, jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya menjadi 3 juta rupiah, yaitu 250 dikali 12 bulan. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Zakat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah zakat fitrah dan yang kedua ialah zakat mal. Zakat fitrah wajib dibayar tiap tahunnya bagi yang mampu pada saat bulan Ramadan sebagai upaya membersihkan hati dan jiwa. Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Cara penghitungan zakat fitrah yaitu zakat fitrah per orang sama dengan 3,5 liter dikali harga beras di pasar rata-rata Rp10.000 per liter. Maka, zakat fitrah yang harus dibayar per orang sebesar Rp35.000. Jika dihitung dari segi berat, maka zakat fitrah per orang sebesar 2,5 kg dikali harga beras di pasaran per kilogram. Nah, yang kedua ialah zakat mal. Sesuatu dapat disebut dengan zakat mal jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, nilai rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Syarat harta yang wajib dizakati yaitu milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu selama 1 tahun. Zakat mal ini untuk harga kekayaan yang dimiliki seorang muslim, yaitu penghitungannya zakat mal 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Nah, menghitung nisab zakat mal yaitu 85 dikali harga emas pasaran per gram. Contohnya, ayah punya tabungan sebesar 100 juta rupiah, deposito 200 juta rupiah, dan rumah kedua yang dikontrakkan senilai 500 juta rupiah, dan emas perak senilai 200 juta rupiah. Total harta ayah ini dimiliki sebesar 1 miliar rupiah. Nah, semua harta sudah dimiliki selama 1 tahun yang lalu. Misal harga 1 gram emas sebesar Rp250.000, maka batas nisab zakat mal adalah Rp21.250.000. Namun, karena harta ayah lebih dari limit nisab, maka zakat malnya sebesar 1 miliar dikali 2,5%, yaitu 25 juta rupiah per tahun. Sekian dari penjelasan materi ini. Terima kasih. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut komplikasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistaqon golidun untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, menikah juga menjadi salah satu cara memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Nah, tujuan menikah yang lain yaitu untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan dapat digolongkan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu wajib jika seseorang mampu membangun rumah tangga atau menikah dan tidak dapat menahan dirinya dari perzinahan. Yang kedua ialah sunnah jika seseorang sudah mampu menikah tetapi dapat menahan dirinya dari perzinahan. Dan ketiga ialah haram jika dialami oleh orang yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan. Dan yang keempat yaitu makruh jika seseorang mampu dan bertanggung jawab dalam pernikahan serta dapat menahan diri dari perzinahan sehingga ia tidak tergoda untuk melakukan perzinahan. Yang terakhir yaitu yang kelima ialah mubah jika seseorang mampu untuk menikah namun ia dapat tergoda untuk melakukan perzinahan jika ia tidak menikah.
Selanjutnya yaitu prinsip menikah. Prinsip menikah dibagi menjadi 4. Yang pertama prinsip mistaqon goliza, yaitu komitmen suci. Yang kedua yaitu prinsip mawadah warohmah, yaitu cinta dan kasih yang tak bertepi. Yang ketiga yaitu prinsip musyawarah bil ma'ruf, yaitu perilaku santun dan beradab. Yang keempat yaitu prinsip musyawarah, yaitu komunikasi yang hangat dan intens. Selanjutnya adalah konsep khitbah. Khitbah adalah proses lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Syarat khitbah yaitu yang pertama mengetahui calon mempelai, yang kedua sang calon tidak dalam proses khitbah oleh calon yang lain, yang ketiga yaitu perempuan boleh menerima dan menolak khitbah tersebut, yang keempat yaitu tidak melamar perempuan yang dalam masa iddah, yang kelima yaitu memilih pasangan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya macam-macam pernikahan. Pernikahan yaitu dibagi menjadi 8 macam. Yang pertama, pernikahan azawaj al-wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan serta memiliki nafsu biologis atau nafsu syahwat dan khawatir pribadinya melakukan dosa paling berat yaitu zina. Yang kedua yaitu pernikahan azawaj al-mustahab. Pernikahan ini dianjurkan kepada individu yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis untuk menghindarkan pribadinya dari perzinahan. Yang ketiga yaitu pernikahan azawaj al-makruh, yaitu pernikahan yang kurang atau tidak sesuai yang disukai oleh Allah. Nah, pernikahan ini bisa terjadi karena seorang muslim tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi. Yang keempat yaitu pernikahan azawaj al-mubah. Pernikahan ini diperbolehkan untuk melakukan tanpa ada faktor-faktor pendorong atau penghalang. Yang kelima yaitu pernikahan haram. Pernikahan haram ini yang pernah berdasarkan hukum Islam haram apabila seseorang muslim menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Yang keenam yaitu pernikahan badal, yaitu pernikahan tukar-menukar istri. Yang ketujuh yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan ini terjadi karena seorang laki-laki menikahi perempuan karena memberikan sejumlah harta dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, pernikahan syikhar, yaitu suatu pernikahan dianggap sebagai pernikahan syikhar apabila seorang laki-laki berkata kepada lelaki yang lain, yaitu pernikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan menikahkan putriku dengan pribadimu. Sekian materi ini, terima kasih. Muhalilat dan muharramat. Muhalilat yaitu yang halal untuk dinikahi. Yang pertama ada anak tante kita atau sepupu, yang kedua anak tiri kita yang ibunya telah kita ceraikan, yang ketiga cucu perempuan kita, yaitu bukan cucu kandung, yang keempat istri anak angkat dan anak tiri kita, yang kelima anak angkat kita, yang keenam anak perempuan ibu yang menyusui kita yang tidak menyusui pada ibunya, atau anak angkat yang menyusu pada ibu kandung. Dan yang terakhir yang ketujuh tentu saja orang lain. Nah, yang kedua yaitu muharramat yang haram untuk dinikahi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, karena wanita ini tidak boleh dinikahi untuk waktu yang tidak terbatas karena adanya sebab sifat pengharaman yang tidak bisa hilang, seperti karena anak perempuannya, saudara perempuannya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wanita yang haram dinikahi untuk sementara, karena sebab pengharamannya dapat hilang karena suatu sebab, dan bila sebab pengharaman tersebut hilang, maka wanita ini sama halnya dengan wanita yang lain, yaitu halal untuk dinikahi, dan keharamannya akan hilang, seperti wanita yang sudah menjadi istri orang lain atau wanita musyrik dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu akad, sihat, dan syarat-syarat. Akad nikah berasal dari kata-kata akad nikah yang berasal lagi dari sebutan Al-Quran, yaitu akdu al-nikah. Akad artinya ikatan, nikah artinya perkawinan. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Sikhat atau ijab qabul adalah penegasan kehendak dan penerimaan mengikat diri dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan.
Syarat-syarat akad yang pertama yaitu akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh dari pihak wali perempuan. Yang kedua yaitu material dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Yang keempat yaitu ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Yang terakhir yaitu yang kelima, ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud untuk membatasi waktu perkawinan pada masa tertentu. Syarat ijab dan qabul yang pertama, kedua, mempelai sudah tamyiz. Bila salah satu pihak ada yang gila atau belum cukup umur dan belum tamyiz, maka pernikahan tidak sah. Yang kedua, ijab qabul dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab, qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Yang ketiga yaitu hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab. Yang terakhir yaitu yang keempat, pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataannya masing-masing. Selanjutnya, wali dan saksi. Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Nah, keberadaan seorang wali dalam akad nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinannya yang tidak dilakukan oleh wali. Nah, orang-orang yang menjadi wali yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris, kerabat lainnya kalau ada. Nah, yang terakhir yaitu sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum. Untuk saksi-saksinya, saksi harus memenuhi syarat. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang terakhir yang keenam bukan orang fasik. Kedudukan dan jenis mahar. Kedudukan mahar yang pertama wajib diberikan oleh mempelai pria, yang kedua bersifat tidak memberatkan, yang ketiga tidak harus berbentuk benda, yang keempat merupakan permintaan dari mempelai wanita, yang kelima bukan simbol kebanggaan bagi perempuan. Nah, macam-macam mahar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Yang kedua yaitu mahar mitsil, yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Yang terakhir yaitu walimatul ursi. Nah, walimatul ursi ini secara bahasa diambil kata wal, artinya perkumpulan. Sedangkan secara istilah, walimah artinya makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban yang pertama yaitu hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua yaitu Pasal 31 Ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat kedua yaitu masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 32 ayat 1 yaitu suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat kedua yaitu rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Nah, selanjutnya menurut komplikasi hukum Islam, Islam menyatakan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agamanya. Yang keempat yaitu suami istri wajib memelihara kehormatannya.
Nah, yang terakhir yaitu jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dari mereka mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Sekian dari materi ini, terima kasih.